Slamet, seorang abang sayur yang sudah lama mengayuh gerobaknya di sebuah kompleks perumahan kecil, menjalani rutinitas hariannya. Setiap pagi, dia berkeliling dari satu rumah ke rumah lainnya menawarkan dagangan sayurnya. Slamet adalah pria sederhana, berumur 35 tahun, namun memiliki tubuh kekar karena pekerjaannya yang penuh tenaga. Di sisi lain, ada Sulastri, seorang wanita berusia 29 tahun, yang baru saja menjanda setelah suaminya meninggal setahun lalu. Ia tinggal sendiri di rumah kecilnya, berusaha melanjutkan hidup dengan tenang. Pagi itu, Sulastri untuk pertama kalinya membuka pintu pagar rumahnya saat mendengar suara khas Slamet menawarkan sayur. Dengan pakaian sederhana, daster longgar dan rambut diikat asal-asalan, Sulastri keluar untuk membeli sayur. Saat itu juga Slamet merasa ada sesuatu yang berbeda dengan wanita ini. Wajah Sulastri yang cantik dengan senyum ramah membuat jantung Slamet berdegup lebih cepat dari biasanya. "Sayurnya segar-segar, Mas," puji Sulastri sambil memilih kangkung. "Alhamdulillah, Bu. Baru diambil dari kebun pagi tadi," jawab Slamet sambil menahan grogi. Percakapan itu berlangsung singkat, namun sejak saat itu, Slamet merasa ada dorongan untuk terus melintasi rumah Sulastri. Ia mulai menunggu-nunggu saat Sulastri keluar, bahkan sengaja memperpanjang obrolan meskipun hanya tentang harga cabai atau tips memasak. Hari-hari berlalu, dan Slamet semakin rajin singgah di depan rumah Sulastri. Bukan hanya untuk berjualan, tetapi juga untuk mencuri waktu berbicara dengannya. Suatu hari, Sulastri mengeluh tentang kerusakan pipa di dapurnya. Slamet dengan cepat menawarkan bantuan, meskipun sebenarnya ia tak terlalu ahli dalam urusan perbaikan. "Aduh, saya nggak ngerti, Mas. Pipa ini bocor terus," keluh Sulastri. "Coba saya lihat, Bu. Siapa tahu bisa saya bantu," jawab Slamet dengan senyum penuh keyakinan. Setelah berjibaku memperbaiki pipa, Slamet berhasil mengatasinya meski harus mengotori bajunya. Sebagai tanda terima kasih, Sulastri menyuguhkan teh manis hangat dan sepiring gorengan. Saat itu, Slamet melihat sisi lain dari Sulastri, perhatian dan kehangatannya yang membuat ia semakin terpikat. Di sisi lain, Sulastri mulai menyadari bahwa Slamet bukan hanya pedagang sayur biasa. Ia merasa nyaman berbicara dengannya. Kehadirannya membawa kehangatan di tengah kesendiriannya. Sulastri mulai menunggu Slamet datang setiap pagi, meskipun ia tak selalu membutuhkan sayur. Suatu pagi, hujan deras mengguyur saat Slamet mendorong gerobaknya. Ia memutuskan berteduh di teras rumah Sulastri. Sulastri, yang melihat Slamet basah kuyup, langsung memanggilnya masuk. "Masuk, Mas. Nanti sakit kalau kehujanan terus," ajaknya. "Ah, nggak apa-apa, Bu. Tapi kalau nggak merepotkan," jawab Slamet sambil canggung. Di dalam rumah, Sulastri mengambilkan handuk untuk Slamet dan menyuruhnya mengeringkan diri. Ketika Slamet duduk di ruang tamu, pandangannya tak sengaja menangkap Sulastri yang sedang membenahi rambutnya. Pakaian Sulastri yang basah karena sedikit terkena hujan membuat auranya terlihat berbeda. Slamet berusaha mengalihkan pandangannya, tetapi bayangan itu terus melekat. Sementara itu, Sulastri merasa ada kehangatan yang tak biasa ketika bersama Slamet. Namun, ia mencoba menepis perasaan itu, mengingat statusnya yang masih berduka. Meski begitu, sikap Slamet yang selalu sopan dan perhatian membuatnya sulit untuk mengabaikan kehadiran pria itu. Hari-hari berikutnya, Slamet merasa semakin sulit menyembunyikan perasaannya. Ia mencoba mencari alasan agar bisa lebih lama berada di sekitar Sulastri. Suatu hari, ia memberanikan diri membawa buah-buahan segar sebagai hadiah. "Ini ada mangga harum manis, Bu. Saya bawain, buat tambahan di rumah," katanya. "Wah, makasih banyak, Mas. Padahal saya nggak pesan," jawab Sulastri sambil tersenyum manis. Sulastri merasa tersentuh dengan perhatian kecil itu. Ia mulai berpikir bahwa mungkin Slamet memiliki perasaan padanya. Namun, ia tak ingin terlalu berharap. Di sisi lain, Slamet mulai mencari cara untuk mengungkapkan isi hatinya,
meskipun ia tahu bahwa statusnya sebagai abang sayur mungkin dianggap remeh. Malam harinya, Slamet merenung. Ia sadar bahwa ia harus mengambil langkah pertama jika ingin mendekati Sulastri lebih dari sekadar pelanggan. Ia bertekad untuk membuka diri perlahan, sambil tetap menghormati batasan yang ada. Pada pagi yang cerah, Slamet datang ke rumah Sulastri dengan penampilan yang lebih rapi dari biasanya. Ia telah menyiapkan hati untuk berbicara. Setelah mengumpulkan keberanian, Slamet akhirnya mengungkapkan perasaannya. "Bu Sulastri, saya mau ngomong sesuatu. Mungkin gak pantas, tapi saya harus jujur," ucap Slamet dengan nada serius. "Ngomong apa, Mas?" tanya Sulastri sambil menatapnya. "Saya merasa nyaman setiap kali ada di dekat ibu. Saya tahu posisi saya cuma penjual sayur, tapi saya ingin lebih dari itu. Saya ingin mengenal ibu lebih jauh, kalau ibu tidak keberatan," kata Slamet dengan jujur. Sulastri terdiam sejenak, lalu tersenyum. "Mas Slamet, saya juga merasa nyaman dengan Mas. Tapi kita harus pelan-pelan. Saya butuh waktu untuk memastikan ini bukan sekadar rasa kesepian." Keduanya sepakat untuk mencoba mengenal satu sama lain lebih dalam, tanpa terburu-buru. Dari situ, hubungan mereka perlahan berkembang, dimulai dari persahabatan yang tulus. Beberapa minggu setelah Slamet menyatakan perasaannya, hubungan mereka mulai berubah. Slamet semakin sering singgah di rumah Sulastri, bukan hanya untuk menjual sayur, tetapi untuk sekadar berbincang atau membantu pekerjaan rumah. Meski Sulastri tampak terbuka, ada saat-saat tertentu ketika ia terlihat diam dan tenggelam dalam pikirannya sendiri. Suatu pagi, setelah Slamet selesai menata sayur-sayurnya di depan rumah Sulastri, wanita itu tiba-tiba berkata, "Mas, kalau saya boleh tanya, apa nggak ada perempuan lain yang lebih pantas buat Mas? Saya ini hanya seorang janda." Slamet menghentikan pekerjaannya, menatap Sulastri dengan serius. "Bu, jangan bicara seperti itu. Status ibu nggak pernah jadi masalah buat saya. Justru, ibu itu sosok yang kuat. Itu yang saya kagumi." Mendengar itu, Sulastri terdiam. Namun, di dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang menggoyahkan. Perhatian Slamet yang tulus mulai menyentuh sisi rapuhnya, sisi yang selama ini ia coba sembunyikan sejak kepergian suaminya. Satu malam, listrik di rumah Sulastri tiba-tiba padam. Sulastri, yang takut gelap, merasa panik dan langsung menghubungi Slamet. Kebetulan Slamet tinggal di dekat kompleks itu, jadi ia segera datang dengan membawa senter. "Tenang, Bu, mungkin cuma skringnya yang bermasalah," ujar Slamet sambil memeriksa panel listrik. Sulastri menunggu di ruang tamu sambil menyalakan lilin. Setelah beberapa saat, Slamet berhasil memperbaiki listrik, tetapi ketika lampu kembali menyala, ia melihat Sulastri duduk dengan wajah pucat, seolah ketakutan. "Ibu nggak apa-apa?" tanya Slamet sambil mendekat. "Saya cuma takut, Mas. Sejak kecil, saya nggak suka gelap," jawabnya pelan. Tanpa berpikir panjang, Slamet duduk di sebelah Sulastri dan mencoba menenangkannya. Mereka berbicara lama malam itu, dan dalam percakapan itu, Sulastri menceritakan banyak hal tentang hidupnya. Keduanya merasa semakin dekat, tetapi ada momen ketika Slamet merasa tergoda untuk memeluk Sulastri. Namun, ia menahan diri, takut merusak kepercayaan yang sudah terbangun. Hubungan Slamet dan Sulastri semakin dekat. Suatu hari, Slamet mengajak Sulastri untuk berjalan-jalan ke pasar. Awalnya Sulastri ragu, tetapi ia akhirnya setuju. Di pasar, mereka berbelanja bahan makanan, sambil tertawa-tawa seperti pasangan yang baru jatuh cinta. Saat kembali ke rumah, Slamet membantu Sulastri memasak. Di dapur yang sempit, keduanya seringkali bersentuhan tanpa sengaja. Suatu ketika, tangan mereka bersentuhan saat Slamet membantu memotong sayur. Slamet terdiam, sementara Sulastri tersipu. "Mas Slamet ini benar-benar baik ya. Saya sampai nggak tahu gimana harus membalasnya," kata Sulastri dengan suara lembut. "Bu, cukup ibu senyum saja. Itu sudah lebih dari cukup buat saya," jawab Slamet. Malam itu,
Saat Slamet pulang, ia merasa ada percikan yang tak terhindarkan di antara mereka. Namun, ia juga tahu bahwa hubungan ini harus dilandasi kesabaran dan pengertian. Kedekatan Slamet dan Sulastri mulai menjadi bahan pembicaraan para tetangga. Beberapa tetangga menganggap hubungan mereka tidak pantas, terutama karena status Sulastri sebagai janda. Suatu hari, seorang tetangga bernama Bu Ratmi bahkan menegur Sulastri secara langsung. "Bu Sulastri, hati-hati ya. Abang sayur itu sering main ke sini. Nanti orang salah paham," kata Bu Ratmi dengan nada sinis. Sulastri merasa tersinggung, tetapi ia memilih diam. Namun, setelah Slamet datang ke rumah sore itu, Sulastri menceritakan apa yang terjadi. "Mas, mungkin sebaiknya kita kurangi pertemuan. Saya nggak mau orang-orang berpikir yang macam-macam," ujar Sulastri dengan nada sedih. Slamet merasa kecewa, tetapi ia memahami kekhawatiran Sulastri. "Ibu, saya nggak peduli apa kata orang. Yang penting saya tahu niat saya baik. Tapi kalau ibu merasa ini perlu, saya akan menghormati keputusan ibu." Ujian ini membuat mereka berdua sadar bahwa hubungan mereka harus diperjuangkan. Setelah beberapa waktu menjaga jarak, Slamet merasa bahwa ia harus mengambil keputusan besar. Ia datang ke rumah Sulastri dengan membawa satu kotak kecil. Ketika Sulastri membukakan pintu, Slamet langsung berbicara tanpa basa-basi. "Bu Sulastri, saya nggak bisa lagi hanya jadi teman. Saya ingin membuktikan bahwa saya serius," katanya sambil menyerahkan kotak itu. Sulastri membuka kotaknya dan menemukan cincin sederhana di dalamnya. Air matanya mengalir tanpa sadar. "Mas Slamet, apa Mas yakin? Saya ini cuma seorang janda, dan hidup saya tidak mudah," katanya sambil terisak. "Saya yakin, Bu. Saya nggak peduli apa kata orang. Yang penting, saya ingin membuat ibu bahagia," jawab Slamet dengan tulus. Sulastri akhirnya menerima lamaran Slamet, meski dengan hati yang penuh haru. Keduanya sepakat untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius, meninggalkan segala keraguan dan omongan orang di belakang. Setelah menerima lamaran Slamet, Sulastri mulai merasakan kebahagiaan yang lama hilang. Meski sederhana, niat tulus Slamet membuat hatinya tenang. Namun, kebahagiaan mereka belum sepenuhnya berjalan mulus. Banyak tetangga yang masih memandang hubungan mereka dengan penuh kecurigaan. Suatu hari, Slamet berbicara dengan Sulastri di halaman rumahnya. "Bu, saya tahu kita akan menghadapi banyak omongan. Tapi, saya ingin buktikan ke semua orang kalau saya bisa membahagiakan ibu," kata Slamet dengan nada serius. Sulastri tersenyum lembut. "Mas, saya nggak peduli apa kata orang. Yang penting, kita tahu niat kita baik. Kalau Mas siap, saya juga siap." Mereka memutuskan untuk segera menikah. Slamet mulai mengumpulkan uang tambahan dengan lebih giat bekerja, sementara Sulastri mempersiapkan hal-hal kecil untuk acara sederhana di rumahnya. Menjelang hari pernikahan, Slamet mengajak Sulastri bertemu keluarganya di desa. Awalnya, Sulastri merasa canggung, khawatir keluarganya tidak akan menerima statusnya sebagai janda. Namun, kehadiran Slamet yang selalu meyakinkan membuatnya merasa lebih kuat. Ketika mereka tiba, keluarga Slamet menyambut hangat, terutama ibunya. "Sulastri, Slamet sering cerita tentang kamu. Kami senang kalau Slamet akhirnya bisa menemukan seseorang yang baik hati seperti kamu," kata ibunya sambil menggenggam tangan Sulastri. Mendengar itu, Sulastri merasa lega. Ia akhirnya bisa melihat bahwa keluarganya benar-benar mendukung hubungan mereka. Ini memberi mereka semangat baru untuk melanjutkan rencana pernikahan. Hari pernikahan tiba. Acara berlangsung sederhana di rumah Sulastri, dengan dihadiri beberapa tetangga yang benar-benar mendukung mereka. Meski tidak mewah, suasana penuh kehangatan membuat semuanya terasa istimewa. Slamet mengenakan baju batik yang rapi, sementara Sulastri tampil anggun dengan kebaya sederhana. Saat ijab kabul berlangsung, Slamet mengucapkan akad dengan lancar, membuat banyak orang terharu, termasuk Sulastri yang menahan air mata bahagianya. Setelah acara selesai, mereka duduk bersama di ruang tamu kecil itu.
Slamet menggenggam tangan Sulastri dan berkata, mulai hari ini, kita jalani semuanya bersama. Susah, senang, kita hadapi sama-sama. Sulastri tersenyum dan menjawab, saya percaya sama Mas. Terima kasih sudah membuat saya percaya lagi pada kebahagiaan. Setelah menikah, Slamet dan Sulastri menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan rumah tangga. Pendapatan Slamet sebagai abang sayur seringkali tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi mereka selalu berusaha saling mendukung. Sulastri mulai membantu Slamet dengan membuat masakan dari bahan-bahan yang dijual Slamet, lalu menjualnya sebagai lauk siap makan. Dengan cara ini, penghasilan mereka perlahan meningkat. Keduanya bekerja keras, tetapi tidak pernah kehilangan waktu untuk saling menguatkan. Mas, meskipun kita nggak kaya, saya bahagia. Karena saya tahu, kita berjuang bersama, kata Sulastri suatu malam. Slamet tersenyum. Ibu, selama saya punya ibu di sisi saya yakin kita bisa melewati semuanya. Beberapa tahun kemudian, usaha Slamet dan Sulastri mulai membuahkan hasil. Gerobak sayur Slamet berkembang menjadi sebuah kios kecil, tempat mereka menjual sayur mayur dan makanan siap saji. Meskipun sederhana, usaha itu cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Tetangga yang dulu meremehkan mereka kini mulai menghormati pasangan itu. Bahkan, beberapa tetangga sering memuji kerja keras mereka. Kalian ini pasangan yang inspiratif. Buktinya, kalau ada niat baik, semua rintangan bisa dilewati, kata Bu Ratmi, yang dulu pernah menjelekkan hubungan mereka. Sulastri, yang kini hidup lebih tenang, sering merenung tentang perjalanan hidupnya. Ia merasa bersyukur telah bertemu dengan Slamet, pria sederhana yang mampu memberikan kebahagiaan sejati. Di akhir cerita, Slamet dan Sulastri duduk di depan rumah mereka pada suatu sore. Sambil menikmati teh hangat, Slamet berkata, Ibu, saya bersyukur Allah mempertemukan saya dengan Ibu. Hidup saya jadi lebih berarti. Sulastri memandang Slamet dengan senyum bahagia. Mas, saya juga bersyukur. Terima kasih sudah membuat saya percaya lagi pada cinta.